Halo kawan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan urusan-urusan kalian dilancarkan ya. Kalian pernah merasa ada sesuatu yang aneh dari orang terdekat? Sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding tanpa alasan jelas? Hari ini, Jare Opah akan membawa kalian menyelami sebuah kisah dari Sumatera Selatan yang bikin merinding. Kisah tentang seorang pria yang pergi sebentar, tapi tak pernah kembali. Dan di balik itu semua, ada rahasia kelam yang bahkan tidak ia ketahui sampai ajal menjemputnya. Tapi sebelum lanjut, tekan subscribe-nya biar channel ini makin berkembang. Tanggal 5 Juni tahun 2026, malam Jumat yang terlihat biasa saja bagi keluarga Rozi. Rozi, pria berusia 39 tahun, warga Musirawas, Sumatera Selatan, pamit pada istrinya untuk pergi sebentar. Tapi sampai keesokan harinya, Rozi tak kunjung pulang. Bahkan di tempat kerjanya sebagai security di PT Dapo Musirawas, ia tak juga muncul. Anehnya, sebelum malam itu tidak ada tanda-tanda aneh dari Rozi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perubahan perilaku. Semua berjalan normal. Sang istri pun dengan tenang mengizinkannya pergi malam itu. Tapi waktu terus berjalan, 2 hari, 3 hari, handphone Rozi mati total dan keluarga mulai panik. Mereka akhirnya melapor ke polisi. Saat itu, keluarga masih berharap mungkin Rozi hanya pergi ke suatu tempat. Mungkin ia hanya butuh waktu untuk sendiri. Mereka belum membayangkan skenario terburuknya. Tapi kawan, polisi punya cara tersendiri untuk mengungkap sebuah misteri. Dari laporan hilang, polisi mulai melacak keberadaan handphone Rozi. Handphone Rozi terlacak di tangan seorang pria bernama Tobat Soha yang berusia 21 tahun, masih muda. Tapi ternyata Tobat ini adalah penadah barang curian. Dari Tobat terungkap satu nama, Tri Wulandari, perempuan berusia 25 tahun. Polisi langsung bergerak cepat. Wulan, begitu ia biasa dipanggil, berhasil diamankan di sebuah kontrakan. Saat ditangkap, Wulan tidak melawan. Ia bahkan mengaku dengan tenang. Ya, Wulan mengaku menjual handphone Rozi ke Tobat seharga Rp300.000. Ia juga menjual sepeda motor Rozi kepada seseorang bernama Sando melalui perantara Adi dan Andre. Uang dari hasil penjualan itu sudah habis untuk bayar hutang. Polisi kemudian menanyakan satu pertanyaan yang paling krusial. Di mana sebenarnya Rozi? Dan jawaban Wulan membuat semua orang terdiam. Rozi sudah meninggal, kata Wulan. Jantung keluarga Rozi langsung berhenti berdetak sejenak. Jenazah Rozi akhirnya ditemukan pada 20 Juni 2026 di aliran Sungai Pering, Desa Raksabudi. Kondisinya memprihatinkan, sudah mulai membusuk, bahkan beberapa bagian tubuhnya hanya tinggal tulang belulang. Tapi kawan, ini baru permulaan dari sebuah pengakuan yang jauh lebih kelam. Di dalam ruang interogasi, Wulan mulai membuka tabir. Ia mengaku menjalin hubungan gelap dengan Rozi. Beberapa kali mereka bertemu tanpa sepengetahuan istri Rozi. Tapi ternyata ini bukan kisah cinta terlarang biasa. Wulan sudah menikah sebelumnya. Rumah tangganya hancur karena masalah ekonomi. Dari pernikahan itu, ia mewarisi hutang bank yang harus dicicil. Beban hidup terasa berat. Dan dari situlah niat jahat mulai tumbuh. Wulan ingin merampas harta Rozi. Tanggal 5 Juni, Rozi mengajak Wulan kencan ke daerah sungai. Wulan menyetujuinya, tapi ia meminta lokasi di Raksabudi. Rozi setuju tanpa curiga. Apa yang tidak diketahui Rozi, Wulan sudah memesan obat pembasmi hama secara online. Harganya Rp82.000. Zat mengerikan yang ia siapkan untuk malam itu. Saat di perjalanan, Rozi menitipkan botol minumnya kepada Wulan. Kesempatan emas, tanpa ragu, Wulan mencampurkan serbuk pembasmi hama itu ke dalam minuman Rozi. Tapi ini yang menarik kawan, botol itu ternyata berisi minuman yang disebut obat kuat pria. Ironis sekali bukan? Sesampainya di tepi sungai, suasana mulai panas. Tangan Rozi mulai bermain-main. Tapi di sisi lain, Wulan tetap tenang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Rozi meminta botol minumnya. Wulan memberikannya. Rozi minum. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mengeluarkan keringat deras. Tapi anehnya, Rozi masih minta lagi. Wulan memberikannya lagi. Dan perlahan, tubuh Rozi mulai lemas. Di tengah kondisi lemas itu, Rozi meminta pisaunya. Konon untuk memotong pelepah sawit. Tapi Wulan tidak memberikannya. Ia malah berjalan ke sungai dan membuang pisau itu.
Ketika kembali, Rosie sudah tidak bernyawa. Tanpa pikir panjang, Wulan menyeret tubuh Rosie ke sungai dan mendorongnya seolah-olah ia sedang tenggelam. Diam-diam, Wulan mengambil 2 handphone Rosie dan motor Honda Revo miliknya. Lalu ia pergi meninggalkan lokasi. Semua ini ia lakukan untuk melunasi hutang. Tapi kawan, cerita belum selesai. Karena saat diinterogasi, Wulan mengungkapkan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Wulan mengaku bahwa Rosie bukanlah korban pertamanya. Korban pertamanya adalah ibu kandungnya sendiri. Wulan mengaku menjerat leher ibunya sampai kehilangan nyawa karena sering bertengkar. Ia juga pernah mencoba menghilangkan nyawa bapak mertuanya dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan kepada Rosie, mencampur zat mengerikan ke dalam sayur nangka. Namun usahanya itu gagal. Alasannya karena Wulan mengaku bapak mertuanya sering mengajaknya berhubungan badan. Wulan juga mengaku terlibat dalam dugaan penghilangan nyawa seorang pria di Kabupaten Lahat. Lagi-lagi motifnya sama, menguasai harta benda korban. 3 kasus mengerikan yang terungkap dari mulut seorang perempuan berusia 25 tahun. Bayangkan kawan, Rosie pergi berkencan dengan kekasih gelapnya tanpa tahu bahwa ia sedang bersama seorang monster. Kasus ini benar-benar menggambarkan mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan yang dibayar dengan nyawa. Rosie tidak pernah tahu sampai akhir hayatnya bahwa kekasih gelapnya menyimpan rahasia kelam, bahwa orang yang ia percaya justru adalah ular berbisa. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua ya, bahwa tidak semua orang yang tersenyum di depan kita membawa niat baik, bahwa terkadang orang terdekat bisa menjadi ancaman terbesar. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari orang-orang jahat dan didekatkan dengan orang-orang baik. Tapi kalau sekeliling kita terasa tidak ada kebaikan, jadilah kebaikan itu sendiri. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dukung Jare Opah terus supaya bisa menyajikan kisah-kisah menarik lainnya untuk kalian. Kesediaan kalian sungguh berharga. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.